Apa aku harus pergi? 2 hari kemudian, sebagai lelaki sejati, Leon menepati janjinya, membiarkan Jovita berangkat ke luar negeri. Bahkan, ia meminta sekretarisnya untuk mengurus identitas untuknya. Hatinya memang tidak ingin wanita cantik itu meninggalkannya. Namun, ia sadar janji adalah utang. Maka, apa yang pernah ia janjikan pada Jovita akan ia tepati. Rico datang ke kamar Jovita, memberikan kabar kalau bosnya menyetujuinya ia pergi. Tok tok, masuk. Jawab Jovita dari dalam kamar. Nonhara, ini saya Rico. Iya kak, masuk saja. Lelaki berwajah tampan itu menunjukkan raut wajah gelisah. Non, jangan pergi ya. Maksud Kak Rico? Bos menyetujui keberangkatanmu ke LA. Benarkah? Rico menyerahkan amplop berwarna coklat untuk Jovita. Ini data diri Non yang baru yang bisa kamu pergunakan. Non, aku tidak tahu bagaimana persisnya masalah besar yang kalian hadapi. Tetapi, Bos Leon akan sangat terpuruk. Dia akan jadi monster pembunuh yang haus darah lagi dan semakin tidak terkendali. Dan mungkin akan semakin menggila kalau Nonhara pergi. Kak Rico sama seperti yang dia pernah katakan padaku. Langit tidak berpihak pada hubungan kami. Kami berdua tidak ditakdirkan bersama. Hubungan yang diawali dari dendam dan air mata tidak akan bahagia Kak Rico. Tapi Non, saya yang bersama Pak Leon yang sudah puluhan tahun. Setelah bersama Non, dia begitu banyak berubah. Belakangan ini, dia ingin memperbaiki kehidupan demi Non. Kak Rico, rasanya tidak adil jika aku tinggal bersama orang yang membuatku menderita dan menuduh ayahku seorang penjahat. Aku butuh waktu. Non, Pak Ketua, orang yang tak terkendali, tidak mudah menyentuhnya dan memasukkannya ke penjara. Aku ragu kalau dia mendapat hukuman atas perbuatannya. Walau kekuatanmu dan kekuatan bos naga digabung, tidak mudah menangkapnya. Lalu, apa yang bisa menaklukkannya? Tanya Jovita penasaran. Membunuhnya menggunakan wanita. Apa maksudnya? Jovita kaget. Bandot tua itu sangat tergila-gila dengan wanita cantik. Minta wanita cantik meracuninya. Hah? Jovita melongo. Lupakan saja. Aku hanya asal bicara. Aku takut Bos Leon nekat lalu mendatanginya. Sebelum aku berangkat, aku ingin ziarah ke makam keluargaku. Bisakah aku pergi Kak Rico? Baiklah, nanti aku akan meminta orang untuk mengantarmu ke sana. Jangan, tidak usah merepotkan kalian. Karena dengan pengawalan seperti itu, justru sangat mencolok, ujar Jovita. Lalu Non mau pergi sendiri. Iya, biarkan aku mandiri dan menyelesaikan masalahku sendiri. Tapi Non, di luar sana justru lebih berbahaya. Karena kalian sudah mengganggu macan yang sudah tidur. Pasti akan banyak bahaya di luar sana. Hilangnya kedua anak buah kepercayaan Bokoy pasti sudah membuat lelaki itu sangat marah. Tetapi aku tidak ingin selamanya terkurung di istana bos ini, Kak. Karena aku tidak punya hubungan dengan Pak Leon. Jadi di rumah ini, aku hanya tamu yang menumpang lama. Aku ingin segera keluar dan ingin melihat suasana luar. Baiklah Non, saya akan izin sama bos nanti. Baik Kak Iwan, tapi ngomong-ngomong, apa benar Kak Rico berkencan dengan Susan? Perawat dari dokter Billy.
Kok kamu tahu, Non? Jadi benar. Apa boleh sama Leon? Itulah makanya aku bilang, Non, bos itu sangat banyak berubah sejak ada Non di rumah ini. Aku berharap Non bersamanya selamanya. Dia akan menemukan jodoh yang tepat, Kak Riko. Aku juga berharap hubunganmu dengan kekasihmu tetap awet walau banyak masalah. Beberapa hari kemudian, Jovita hari ini berencana akan ziarah ke makam keluarganya yang berada di Bogor, di tempat pemakaman keluarga. Jovita mandi. Ia berencana pagi itu akan ke makam keluarganya. Sakit. Ia meringis sakit. Ia lupa kalau tangannya sedang terluka. Ia mandi dan membasahinya. Aku terlalu bersemangat ingin bertemu keluargaku sampai aku melupakan tanganku yang sakit. Jovita hanya membungkusnya dengan kain. Ia turun ke dapur untuk sarapan. Saat tiba di dapur, tidak diduga ada Leon yang sedang sarapan. Ia dan Leon sebenarnya sama-sama kaget, tetapi menyembunyikannya. Non, duduklah. Tadi Bi Atin sudah membuat sup spesial untuk Non. Duduklah. Bu Atin sedang belanja. Jovita duduk jarak 2 kursi dari Leon. Ia ingin senyum, tetapi lagi-lagi Leon memasang muka ala kutub utara padanya. Jadi ia hanya diam. Baiklah, tidak apa-apa. Mungkin akan sarapan terakhir di istanamu, Bos Naga. Tetaplah kuat. Jangan jadikan perasaan dendam itu jadi kelemahanmu. Aku berharap kamu bisa menangkap lelaki tua jahat itu. Aku tahu betapa hancur perasaanmu. Tetapi itu hidup. Kita tidak bisa menebak kejadian apa yang akan kita lewati di depan nanti. Jovita membatin, menatap wajah Leon yang terus fokus menyantap makanannya. Ini, Non. Mata Jovita langsung menyengit saat wanita itu memberikan sup kentang dicampur hati untuknya. Dari dulu, ia paling benci namanya bubur atau sup yang banyak campurannya dalam satu mangkuk. Ia selalu berpikir, makanan itu makanan sampah, apalagi sudah lembek. Apa ini? Ada Leon, ia enggan menolak. Menyentuhnya, makan bubur dan sayur lembek sering sekali membuatnya ingin muntah. Aku terjebak di sini. Jika aku memakannya, aku yakin aku akan mual dan muntah melihatnya. Sudah membuat perutku bergejolak. Ia diam, melihat menu dalam mangkuk besar itu. Jangankan memakannya, melihat saja sudah membuat perut mual, apalagi campuran hati ayam. Non, Bi Atin memintamu menghabiskannya, ujar asisten rumah tangga itu saat melihat Jovita hanya diam menatap sup dalam mangkuk itu. Leon menatapnya. Wajah Jovita sudah memerah seperti menahan sesuatu. Itu bagus untuk lambung Nonhara, katanya. Ujar wanita itu memaksa Jovita memakannya. Tidak ingin mengecewakan banyak orang karena Jovita sadar diri, ia hanya menumpang di rumah Leon. Jadi, ia mencoba mencoleknya di ujung sendok dan memakannya. Baru juga seujung sendok, ia ingin mati. Sial, umpat Jovita kesal. Kini ia juga ikut-ikutan mengumpat sial seperti Leon. Ia berlari ke kamar mandi dan menumpahkan isi perutnya. Tentu makanan yang ia makan tadi malam. Ia keluar dengan muka pucat. Kamu kan tidak pernah suka makanan lembek seperti itu. Kenapa dipaksa? Ucap Leon mencuci tangan di wastafel kamar mandi dapur. Saya hanya tidak ingin mengecewakan orang, sudah memasaknya. Leon ingin pergi. Pak Leon,
Saya ingin ke makam keluargaku hari ini. Sebelum saya berangkat, ujar Jovita. Leon terdiam sekejap. Mendengar Jovita menyebut orang tuanya, tiba-tiba ia merasa dadanya berdetak keras. Baiklah, pergilah, ujar Leon tanpa menoleh. Terima kasih Pak Leon, ucap Jovita. Kali ini, kata terima kasih itu tulus dari hatinya. Leon menghentikan langkah kaki. Ia diam lagi, tidak berani menoleh Jovita. Baiklah, tidak bisa kita bicara baik-baik sebelum saya pergi? Leon mengepal tangannya dengan kuat. Ia menyembunyikan rasa sedihnya dari Jovita. Ia tidak ingin kehilangan. Tetapi, ia semakin tidak punya keberanian untuk menahan Jovita karena kesalahan yang ia lakukan. Jangan pergi, Hara. Jangan tinggalkan aku. Leon berucap dalam hati. Pak Leon, bisa kan kita bersalaman untuk terakhir kalinya? Setelah pulang dari makam orang tuaku, saya ingin langsung berangkat. Terima kasih Pak Leon atas identitas baru dan segala bantuan yang Bapak berikan. Menurut Bapak, apa baiknya saya di sini? Apa saya harus pergi? Katakan sekali saja untuk aku tinggal di sisimu. Jovita membatin, walau hatinya terluka. Wanita cantik itu masih berharap Leon meminta untuk tinggal. Pergilah, rumahku tidak nyaman lagi untukmu, ucap Leon menatap ke arah lain. Baiklah Pak Leon, saya berharap. Kamu berharap saya membalasnya. Saya akan melakukannya. Potongnya cepat. Saya berharap Bapak mendapatkan kebahagiaan. Jovita menyodorkan tangannya untuk bersalaman dengan Leon. Menyambutnya dengan menyelam tangan Jovita dengan erat dan bergetar. Wajahnya terlihat sangat sedih.